Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Wahyuni, CGP Angkatan 9, tahun 2023 dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penerapan segitiga restitusi menangani kasus anak, demonstrasi kontekstual modul 1.4. Bapak Ibu guru yang hebat, apa yang selama ini Bapak Ibu lakukan ketika menangani anak yang belum disiplin atau melakukan kesalahan karena tidak menaati aturan di sekolah? Apakah Bapak Ibu memberikan hukuman, teguran, atau sebuah konsekuensi? Nah, sebelum kita membahas tentang segitiga restitusi, saya akan memaparkan ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Apa saja? Yang pertama, penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, Bapak Ibu hebat, bagaimanakah dan apa perbedaannya masing-masing posisi kontrol tersebut? Yang pertama, sebagai penghukum. Guru tipe ini biasanya sangat percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran itu berhasil, yaitu cara yang ia tempuh dengan memberikan hukuman tanpa memberi kesempatan pada siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Adapun beberapa ciri-cirinya: bernada tinggi, mata melotot, jari menunjuk. Konsekuensi logis: anak merasa tertekan, marah, bahkan menimbulkan ketidakpercayaan diri pada anak tersebut. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Guru tipe ini biasanya akan bersuara lebih lembut, bahkan menciptakan suasana hening yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau rendah diri. Adapun ciri-cirinya: nada suara memelas, halus, sedih, dan lesu. Sedangkan konsekuensi logis, murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan bapak atau ibu gurunya. Bahkan murid tersebut merasa gagal, dan yang paling berbahaya justru bisa menyakiti diri atau orang lain. Berikutnya adalah sebagai teman. Guru tipe ini biasanya sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti perilaku. Sebetulnya tipe ini lebih kepada menunjukkan tanggung jawab sebagai guru dan mengontrol murid. Adapun ciri-cirinya: nada datar, bahasa tubuh formal. Konsekuensi logis: siswa memahami konsekuensi yang harus dijalani. Namun, siswa tersebut belum sampai mengarah ke sebuah kesadaran diri yang timbul dari dirinya. Hanya sebatas konsekuensi saja. Dan selanjutnya adalah sebagai pemantau. Guru tipe ini biasanya tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Guru tipe ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi perilaku murid. Adapun ciri-cirinya: ia ramah, akrab, bercanda, dan senyum-senyum. Konsekuensi positif: murid akan merasa dekat. Namun ada konsekuensi negatifnya: murid akan kebergantungan pada guru tersebut dan mengandalkannya, sehingga tidak bisa beradaptasi dengan guru yang lain. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Guru tipe ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri. Guru tipe ini dapat memposisikan sebagai teman, sebagai pemantau, sehingga murid merasa lebih nyaman dan terbuka. Adapun ciri-cirinya: nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, lebih menghargai murid, dan mendekat ke murid. Konsekuensi logis: siswa merasa dihargai, terbuka, dan dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri
tanpa ada kekhawatiran akan terhakimi. Nah, tipe yang manakah kita? Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan. Ada 3 langkah restitusi, antara lain menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi, yakni bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, karena sesungguhnya anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Maka, kita sebagai guru atau orang tua harus bisa menstabilkannya agar anak tersebut tidak merasa terhakimi. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah, yakni melibatkan pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan siswa. Dengan mengakui perasaan dan tindakan siswa, itu membantu siswa merasa didengar dan diperhatikan. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah juga membantu menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka, karena siswa dapat berbicara tanpa merasa takut dihakimi. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, guru dapat menanyakan pada siswa tentang keyakinan kelas atau tentang kehidupan ke depan yang anak inginkan. Ketika anak sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu untuk memberikan penguatan. Tujuannya agar siswa tersebut mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan. Berikut ini contoh kasus 1 yang saya buat. Ada sebuah kasus. Inara, siswa kelas 4 SD Muhammadiyah Condong Catur, pada hari Rabu tidak mengerjakan PR mata pelajaran Bahasa Indonesia, sehingga Inara tidak dapat mempresentasikan tugasnya di depan teman-temannya. Kemudian Bu Ayu mengajak Inara untuk berdiskusi di ruangan yang terpisah dari teman-temannya di kelas. Inara tampak ketakutan karena diminta menemui Bu Ayu di ruang guru. Kemudian Inara menjelaskan bahwa ia tidak mengerjakan PR karena keasikan menonton TV hingga larut malam, sehingga lupa mengerjakan tugasnya. Kemudian Bu Ayu menanyakan perihal keyakinan kelas pada Inara, dan Inara pun menjawab dengan baik. Bu Ayu menanyakan juga bagaimana dengan solusi yang telah Inara perbuat. Inara menjawab bahwa pada hari itu juga saat istirahat ia akan mengerjakan PR-nya sebagai konsekuensi. Selain itu, Inara juga memberikan solusi atas permasalahannya sendiri, akan lebih disiplin ketika di rumah dan tidak akan menonton TV hingga larut malam. Kemudian Bu Ayu mengapresiasi sikap Inara dan meminta Inara untuk kembali ke kelas. Berikut ini adalah video penyelesaian kasus 1. Selamat pagi Mbak Inara. Pagi. Ya, Bu Ayu mau tanya nih Mbak Inara. Bu Ayu minta di sini, Bu Ayu cuma mau bertanya sama Inara. Ya, tadi Bu Ayu dapat berita oleh guru mapel yang lain, katanya Mbak Inara tidak mengerjakan PR, betul? Iya. Iya, Bu Ayu ingin tahu kenapa kok Inara sampai nggak mengerjakan PR? Karena lihat TV semalam, Iya. terus lupa. Iya. Terus Bu Ayu tanya dulu, tadi berangkatnya kesiangan nggak? Enggak.
Enggak. Alhamdulillah. Berarti Nara udah bagus tadi pagi, tidak terlambat. Padahal nonton TV ya. Iya. Jadi hanya tidak mengerjakan PR saja. Ya, padahal Bu Ayu juga tahu sih, mungkin bukan hanya Inara saja. Teman-teman juga pernah sampai lupa tidak mengerjakan PR. Terus Bu Ayu mau tanya nih, Inara masih ingat nggak keyakinan kelas kita itu apa? Iya. Apa salah satunya? Mengerjakan PR tepat waktu. Mengerjakan PR tepat waktu. Sedangkan Inara Tidak. tidak mengerjakan PR. Kemudian konsekuensinya apa yang akan dilakukan sama Inara kalau tidak sesuai keyakinan kelas? Besok kalau habis sholat maghrib, saya akan mengerjakan PR. Oh, Tidak dulu. mengerjakan PR terlebih dahulu. Kemudian yang hari ini kan belum mengerjakan PR, terus gimana? Nanti diganti pada waktu istirahat. Pas istirahat, Inara akan mengerjakan. Iya. Oke, ya baiklah. Inara sudah bagus banget, sudah jujur sama Bu Ayu, sudah berbicara apa adanya, tidak mengerjakan PR karena nonton TV. Besok mudah-mudahan Inara lebih baik lagi ya. Iya. Terus apa yang akan dilakukan Inara besoknya? Maka lebih giat belajar. Dan Giat mengerjakan PR tepat waktu. akan mengerjakan PR tepat waktu. Bu Ayu menghargai itu. Amin. Mudah-mudahan Inara jadi anak yang baik, yang tambah pintar, tambah sukses ya. Rajin belajar dan PR-nya selalu dikerjakan. Udah itu aja. Ya. Maaf ya Bu Ayu, Mm-mm. karena Dilara belum mengerjakan PR tepat waktu. Iya, Bu Ayu memaafkan. Yang penting Inara sudah jujur sama Bu Ayu. Bu Ayu udah senang banget ya. Sekarang boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya Inara. Halo, namaku Inara, aku kelas 4. Aku senang sekali diajak berdiskusi oleh Bu Ayu karena aku tidak dimarahi ataupun dihukum. Justru aku mendapatkan solusi agar tidak terlambat mengerjakan PR, yaitu tidak menonton TV terlalu lama. Terima kasih Bu Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kasus 2. Royan, siswa kelas 4 SD Muhammadiyah Condong Catur, ia pada hari Selasa terlihat sangat terburu-buru saat sampai di sekolah. Kemudian pintu gerbang sekolah sudah ditutup dan Royan meminta izin penjaga untuk membukakan pintu. Sesampainya di pintu kelas, Royan tidak berani masuk karena teman-teman dan guru sedang melakukan doa pagi bersama. Kemudian setelah doa selesai, Bu Ayu menghampiri Royan dan meminta Royan untuk ikut ke ruang guru. Royan tampak ketakutan, namun ia jujur bahwa ia terlambat masuk sekolah dikarenakan mainan HP hingga larut malam. Kemudian Bu Ayu menanyakan pada Royan tentang keyakinan kelas dan bagaimana solusi atas kesalahan yang telah ia perbuat. Royan pun memberikan solusi akan menggantikan doa pagi dan sholat duha saat istirahat karena ia sadar bahwa akibat ia terlambat masuk sekolah dan tidak mengikuti doa pagi bersama teman-temannya. Selain itu, Royan juga memberikan solusi bahwa mulai nanti malam ia tidak akan mengulangi bermain HP hingga larut malam, supaya bisa tidur dengan tepat waktu sehingga ketika pagi tidak kesiangan bangunnya. Kemudian Bu Ayu juga mengapresiasi sikap Royan yang sudah jujur dan mau memperbaiki diri. Berikut ini penyelesaian kasus 2. Pagi Mas Royan. Ya. Bu Ayu tadi lihat loh, Mas Royan itu tadi terlambat sekolah. Iya. Iya. Bu Ayu boleh tahu kenapa Royan sampai terlambat sekolah? Main HP sampai larut malam. Karena tadi malam main HP sampai larut malam. Oh gitu. Kemudian gini, sebetulnya memang bukan hanya Royan ya, ada teman-teman juga yang pernah terlambat sekolahnya. Terus dari terlambat sekolah itu, Bu Ayu mau tanya, keyakinan kelas kita masih inget nggak? Salah satunya apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Yang Mas Royan lakukan? Tidak. Tidak, berarti tidak sesuai dengan Yang
keyakinan kelas. Terus tadi pas pagi, Royan sudah ketinggalan apa saja? Berdoa dan sholat duha. Berdoa dan sholat duha, berarti tidak mengikuti ya tadi ya. Terus Bu Ayu mau tanya, konsekuensinya apa? Mau mengganti saat istirahat. Mau mengganti saat istirahat nanti. Iya, Bu Ayu menghargai itu, bagus dan itu bisa dilakukan. Karena tadi sudah terlambat, tidak ikut berdoa, Royan mau menggantikan itu. Ya, bagus banget. Kemudian besok kalau Bu Ayu minta Mas Royan untuk datang tepat waktu, adakah kesulitan? Tidak. Ada kendala di rumah? Tidak. Terus Royan mau apa? Caranya gimana supaya bisa berangkat pagi? Tidak main HP sampai larut malam. Tidak main HP sampai larut malam. Ya, bagus banget. Terus apa lagi? Tidur paling telat jam 9 Jam malam. 9. Terus nanti bangunnya Bisa pagi. bisa pagi dan bisa untuk Tidak tidak terlambat. terlambat. Ya, bagus banget Royan sudah kayak gitu. Bu Ayu menghargai Mas Royan karena sudah jujur, tidak tadi terlambat, kemudian sudah mau menggantikannya. Semoga Royan jadi anak yang soleh ya, jadi anak yang disiplin. Ya, tujuannya itu. Terima kasih ya Royan ya. Bu Ayu mau minta maaf karena masuk terlambat tadi. Ya, Bu Ayu memaafkan. Insya Allah Royan jadi anak yang soleh. Bu Ayu maafkan, besok diperbaiki ya. Ya, silahkan sekarang kembali ke kelas. Halo, namaku Royan, kelas 4. Aku senang diajak diskusi oleh Bu Ayu. Karena kesalahanku, bukannya aku dihukum atau dimarahi oleh Bu Ayu, justru aku menemukan solusinya untuk tidak datang terlambat sekolah. Aku tidur lebih awal dan paling lambat tidur jam 9 malam. Terima kasih Bu Ayu, dadah. Dalam menangani kasus anak, kita sebagai guru atau orang tua tidaklah perlu menggunakan hukuman atau lainnya. Sebaiknya kita berada di posisi manajer agar siswa mampu memahami kesalahannya atas kesadaran dirinya dan bukan semata-mata karena hukuman ataupun takut pada gurunya. Selain itu, siswa akan lebih terbuka, percaya diri, untuk menemukan solusi atas masalahnya sendiri tanpa merasa terhakimi. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.